Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kumaha teman-teman Bobotoh perasaannya dengan kehadiran pemain perdana yang dikenalkan oleh Persib Bandung untuk musim depan, yaitu Sadil Ramdhani gitu ya. Apakah sudah ada yang mulai melupakan pemain-pemain yang kemarin yang sudah hatur nuhun, atau yang memang sudah saatnya kita move on untuk mengejar satu prestasi yang lebih tinggi lagi gitu ya teman-teman. Jadi memang musim depan waktunya kita move on dari hal-hal yang memang harus diperbaiki. Hal dasar awalnya mungkin kita ekspektasinya oke lah berprestasi di Liga 1, tapi musim depan manajemen Persib Bandung punya mimpi besar untuk berprestasi di kancah Asia teman-teman gitu ya. Jadi ya harus ada yang dikorbankan di sini. Manajemen dan juga staf pelatih semuanya harus sepakat bahwa akan ada sesuatu yang besar yang harus dimulai musim ini gitu ya, untuk mencapai satu tujuan, di mana tujuan besarnya adalah kita lebih banyak lagi mengoleksi trofi-trofi juara tentu saja, dan juga untuk meningkatkan ya nilai value dari sebuah klub, entah itu dari mulai pembangunan training center, fasilitas, peremajaan stadion gitu dan lain sebagainya. Nah, ini memang sudah harus difikirkan dengan ya mengorbankan hal yang diperlukan gitu ya, bukan berarti tega, tapi memang harus dilakukan untuk mimpi yang lebih besar teman-teman. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi lah gitu ya. Nah, ini juga untuk berhubung dengan Sadil Ramdhani, memang banyak ternyata dari Boboto ini yang pro dan kontra juga dengan kedatangan Sadil Ramdhani. Kenapa? Nah, nanti akan kita coba bahas. Tapi sebelumnya kita juga ingin kembali mengingatkan teman-teman, mungkin ada yang belum menyaksikan beberapa video kita ke belakang, masih banyak yang masih harus kita kasih pandangan yang berbeda mengenai tujuan dari manajemen. Tapi kita sekarang objektif ya, kita tidak memihak salah satu sisi lah, baik itu kita anggapnya ini sebagai hal yang positif. Teman-teman Boboto juga harus melihatnya semua sesuatu dengan positif. Kalau nggak gitu ya susah gitu ya, kalau masih mempunyai pola pikir waduh kemarin kan manajemen banyak banget hatur nuhun kunaon gitu, ada yang salah atau apa. Nah, ini tidak, kita cuma ngasih saran yang memang baik gitu ya, karena ada sisi positif yang harus kita ketahui teman-teman di sini. Baik, yang lanjutan saja gitu ya dari video 2 atau 3 hari yang kemarin. Yang pertama teman-teman, musim depan harus diingat kembali Persib Bandung harus melakukan perampingan dan peremajaan. Nah, ini harus dilakukan teman-teman, bukan karena tega gitu ya, bukan karena kejam, bukan karena juga ngirit budget, tapi ini harus dilakukan demi mencapai mimpi yang memang lebih besar gitu. Kita ingin berprestasi di kancah Asia, dan sudah kita ingatkan juga kenapa harus ada peremajaan. Peremajaan itu memang harus perlu dilakukan demi mencapai ya satu prestasi baik di Liga 1 atau di kancah Asia. Kenapa? Karena nanti perpaduan pemain senior atau pemain yang sudah lama di Persib Bandung dan juga pemain barunya ini akan menciptakan satu sirkulasi pola permainan, gaya bermain yang baru dari Bojan Hodak yang sulit ditebak minimal di kancah Liga 1 gitu ya. Jadi waduh, ini pemainnya kumaha, ini gayanya kumaha, itu masih enak gitu ya, masih fresh untuk Persib Bandung mengembangkan beberapa pola permainan baru. Dan untuk di kancah Asia ini juga penting teman-teman, nanti pemain-pemain baru yang akan coba didatangkan oleh Persib Bandung mempunyai setidaknya pengalaman di ajang internasional. Ya, contoh yang pertama ini sudah hadir gitu ya, Sadil Ramdhani. Selain mantan pemain timnas juga, ya Sadil sudah minimal mencoba
apa ya, satu liga yang lain selain Liga 1 gitu ya, Liga Malaysia juga Sadil mencicipi di situ gitu. Jadi tahu lah, oh ini kualitasnya begini, kualitas pemain di sana di Malaysia tuh begini begitu. Nah, jadi ya pengalaman itu yang dibutuhkan untuk Persib Bandung ada di level Asia, teman-teman. Jadi bukan hanya merekrut pemain sahoe nu daik gitu ya, enggak gitu, tapi harus ada beberapa kriteria khususnya, dan ini pun Sadil memang sudah dilirik oleh Bojan Hodak dari 2019. Katanya ketika Bojan Hodak memang melatih di Liga Malaysia gitu ya, jadi sudah berangan-angan ingin membawa Sadil. Akhirnya ketika Bojan di Persib Bandung, ya jodohnya dengan Sadil tuh di Persib Bandung gitu, teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama itu harus ada peremajaan karena untuk menyegarkan taktik di musim depan. Lalu yang kedua, teman-teman, kenapa ini harus ada perampingan squad? Nah, ini juga perampingan squad sebetulnya ada sisi teknik dan sisi teknisnya gitu ya. Kalau secara teknik ini memang perlu dilakukan untuk perampingan squad ini, karena bagaimanapun juga ya Bojan Hodak tahu gitu ya, banyak pemain yang numpuk di satu posisi. Katakanlah di satu posisi itu ada 2 atau 3 pemain, kan karunya gitu ya, pemain muda Persib Bandung. Manajemen Persib Bandung makanya mendatangkan Dirte kemarin, Coach Janur gitu, ini ingin menaikkan potensi-potensi pemain muda. Kalau memang di satu posisi ada 3 pemain, ya pemain muda pasti yang paling belakang urutannya untuk bermain. Nah, inilah yang akan dihilangkan gitu ya, pemain utama dikurangi, sehingga pemain yang nantinya pemain baru katakanlah akan mencoba bersaing mendapatkan satu slot sebagai pemain utama. Nah, ini akan lebih sehat lagi gitu ya untuk persaingannya. Nah, ini mau tidak mau ya harus ada yang dikorbankan lah gitu ya, untuk sederhananya. Jadi pemain muda di Persib Bandung musim depan akan betul-betul kerja keras untuk mendapatkan posisi utama di tim senior gitu. Nah, ini ya harus dilakukan. Intinya untuk peremajaan ini ada sisi positif yang harus kita lihat, teman-teman. Pemain muda Persib Bandung akan lebih berkembang karena menciptakan atmosfer baru di tubuh Persib Bandung sendiri, karena persaingannya jauh lebih sehat gitu ya. Kalau kemarin kan diem aja jadi camat gitu ya. Nah, ini enggak, musim depan harus ada betul-betul persaingan di bangku cadangan, teman-teman. Lalu yang kedua adalah segi teknisnya. Ini juga menyangkut mimpi masa depan Persib Bandung mempunyai fasilitas yang bertaraf internasional gitu ya, untuk pemain dan pelatihnya nyaman dari mulai latihan gitu, dan juga beberapa fasilitas pendukung lainnya. Nah, ini sedang dikerjakan, sedang dikebut, apalagi teman-teman Boboto juga kan ingin ya udah datang ke stadion tanpa tiket gelang gitu. Kumaha caranya? Nah, inilah yang sedang dilakukan oleh manajemen Persib Bandung. Jadi ya minimal musim depan atau kalau bisa di Piala Presiden besok gitu ya, itu diterapkan face recognition gitu ya, yang mana hanya mungkin di satu tribun saja, mencoba uji coba dulu saja, oh ini berhasil atau tidak, nanti akan dikembangkan lagi karena alatnya juga mahal, teman-teman. Satu alat itu ratusan juta gitu ya untuk ya alatnya. Mudah-mudahan bisa mendapat sokongan dana lah dari sponsor nantinya. Nah, ini yang memang harus diketahui sedikit, teman-teman ketahui. Jadi ya kenapa pro kontra kemarin dengan perekrutan Sadil Ramdhani ini, ada yang bilang, Kang kunaon ngerekrut Sadil, kan Sadil katanya memang di era di era Sintayong juga dicoret dari timnas karena tidak disiplin. Nah, ini karena tidak disiplinnya ini mungkin kan ya kita juga tahu Sadil pemain muda gitu ya, masih membara lah untuk semangatnya. Ya ditegur dikit atau dikasih tahu dikit, ya namanya darah muda gitu ya, kadang tidak terima, kadang bagaimana dan lain sebagainya. Ya inilah
tugas dari penggawa Persib Bandung yang lain, tugas dari tim pelatih dan jajaran manajemen membuat nyaman, membuat adem suasana di bench juga, ruang ganti ini penting karena ya menjaga mood pemain. Jadi mungkin kemarin ya kenapa tidak dipanggil timnas lagi, punya alasan khusus lah. Kita juga tidak bisa head to head dengan keadaan Sadil sekarang yang ke Persib Bandung, kan kita tahu juga Sabah FC mempunyai masalah finansial juga gitu ya. Belum lagi pelatih favoritnya sudah hengkang juga ke Persis Solo kemarin. Jadi ya sudah gitu ya, waktunya pulang ke Indonesia. Dan kemarin juga teman-teman kalau nonton podcastnya atau keterangan Sadil kenapa gabung ke Persib, salah satunya juga kan ada Adam Alis, sahabatnya di situ yang meyakinkan dan manajemen juga mengamini gitu ya, karena ya peran Adam Alis ini besar untuk Sadil ke Persib Bandung. Lalu yang kedua ada peran orang tua, katanya peran ibunya yang memang sudah setuju begitu ada tawaran dari Persib Bandung, udah langsung diterima aja, karena kan Sadil juga dari kecil mengidolakan Persib Bandung, Kang Atef katanya gitu ya, yang memang diidolakannya dan ya lain sebagainya lah, sehingga tidak memutuskan lama, hanya perlu waktu 2 bulan teman-teman. Kita hitung aja 2 bulan dari mulai bulan katakanlah sekarang Juni ya, April, Mei. Nah, April, Mei, Juni, dari mulai April kita juga kan postingnya dari mulai bulan 4 minggu kemarin, dari Mei kalau kita gitu ya, dari Mei kita udah ada kabar-kabar Sadil merapat gitu. Jadi ya memang ya tidak bisa ditampik lah, namanya rumors mah pasti ada aja lah gitu ya. Makanya waktunya rumors mah dinikmati saja. Ya insya Allah tidak banyak berubah kalau apa ya sudah masuk di pembahasan kita, ya berarti pemain itu setidaknya ada sesuatu dengan Persib Bandung gitu teman-teman. Baik, mungkin kita bahas beberapa pertanyaan dan sapaan saja, karena dari kemarin banyak yang pengen disapa juga. Beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin belum kita jawab, kita coba jawab di pagi hari ini. Mangga. Yang pertama, ini baraha tahun Kang Sadil kontrakna 3 tahun. Kemarin juga udah disebutin ya di video 3 tahun, berarti si Akang ini nggak nonton nih videonya, nggak sampai full gitu. 3 tahun Kang. Jadi Sadil dikontrak 3 tahun karena memang untuk prospek jangka panjang kalau Sadil ini gitu ya. Lalu yang kedua, sahadei Kang nu welcome. Ya, antosan lah, sabar gitu ya. Kemungkinan masih pemain lokal karena pemain asingnya masih dikasih waktu untuk liburan dulu. Jadi ya mudah-mudahan secepatnya lah ya, atau nanti maghrib lagi atau bagaimana, kita tunggu nanti teman-teman. Tapi sepertinya masih pemain lokal. Lalu selanjutnya, sudah Wilujeng Sumping, apa tidak ada hatur nuhun lagi Kang? Mudah-mudahan tidak ada, karena kalau kita hitung dari Edo, kita bisikannya ada 3 yang hatur nuhun kan, Rian Kurnia, Franka, dan satu lagi ya nantilah, mudah-mudahan tidak ada, atau merubah pikirannya, asalnya mau hengkang jadi nggak jadi, atau dipinjamkan atau bagaimana. Ya kita tunggu nanti teman-teman, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi. Kalaupun ada, ya kemungkinan satu lagi lah ya yang hatur nuhun, yang mana ya mudah-mudahan lah, kita lihat nanti saja apakah diumumkan jadinya hatur nuhun atau dipinjamkan atau bagaimana gitu ya. Ditunggu saja teman-teman. Lalu Kang, pengganti Luis Pasos saha? Belum tahu ya, mungkin Bojan Hodak punya pelatih kiper yang akan didatangkan sendiri atau bagaimana. Tapi kalau sejauh ini hanya Imade Wirawan saja yang memang katanya siap untuk menjadi pelatih kiper. Tapi yang jadi perhatian kita adalah kan Persib mau dikualifikasi ACL gitu ya. Apakah memang lisensi Imade ini memadai atau tidak untuk di Asia? Kalau untuk di liga kita juga saya nggak tahu ya untuk ketentuannya masuk atau tidak, tapi ya itu rada hariwangnya mah di lisensi saja sebetulnya. Tapi kalau ilmu mah insya Allah lah kita harus percaya gitu ya, untuk siapapun yang ditunjuk nantinya. Tapi yang jelas hanya hariwang di lisensi saja kalau kita gitu ya, sebagai
apa Bobotoh atau ya dari redaksi juga hanya menyoroti lisensi dari IMADE saja. Kalau dari kemampuan tidak ada yang diragukan teman-teman. Untuk dari Pasos juga udah ngasih ilmunya banyak banget ke Brimade, jadi kita harus yakin kalau memang ditunjuk sebagai pelatih kiper gitu ya. Tapi ya lisensinya mudah-mudahan diperbaharui. Lalu satu lagi atau salam-salam aja lah, kebanyakan nih kayaknya kalau pertanyaan. Nanti ya untuk pertanyaan selanjutnya kita bacakan di video selanjutnya. Kita baca salam-salam dulu saja karena udah banyak teman-teman. Baik, langsung dari ada Bobotoh Purwakarta. Wah, hatur nuhun Bobotoh Purwakarta tos hadir. Lalu ada Bobotoh Rancakalong Sumedang. Wah, mantap. Bobotoh Cianjur. Ada juga dari Viking Pandeglang Korwil Sobang. Sobang atau Subang? Sobang menurutnya karena di Pandeglang, Viking Pandeglang Korwil Sobang. Nah, lalu ada juga Bobotoh Jatinangor, ada juga dari Palasah Majalengka. Wah, Palasah Majalengka. Kemarin dari Majalengka tuh banyaknya apa itu Talaga ya, ini dari Palasah. Ya mungkin tetanggaan, saya nggak tahu sih daerah sana, mudah-mudahan ya nggak jauh. Lalu ada dari Pakenjeng Garut, Pakenjeng Garut. Lalu ada dari Soreang, Bobotoh Kolot Gunung Batu Cimahi. Wah, ada dari mana lagi? Cicalengka. Ada Viking Majenang Cilacap. Wah, lumayan. Ada dari Kang Doni Cipatik. Wah, Kang Doni Cipatik selalu hadir ini kayaknya. Lalu ada dari Bekasi Pondok Gede. Ada terakhir dari Bobotoh Cipadung. Wah, ini mantap lah untuk Bobotoh yang sudah hadir. Hatur nuhun pisan. Mangga yang lainnya mau nitip salam, ditulis saja di kolom komentar. Ingin ikut tukar pendapat, tukar pikiran, atau ngobrol, mangga dimanfaatkan kolom komentarnya gitu ya. Insya Allah kita bahas semuanya di sini. Dan mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.